Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur semester 3. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan pembahasannya yakni bab penyertaan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian penyertaan sendiri. Penyertaan atau naming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Tetapi dari yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Nah, di sini hubungan antar peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut terdapat macam-macam, yaitu 1. Bersama-sama melakukan kejahatan. Yang kedua, seseorang melakukan kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Di sini ada dua bentuk. Ya, yang pertama itu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, yaitu yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Yang kedua, bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, yaitu yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain. Di sini ada unsur-unsur penyertaan. Dalam tindak pidana, penyertaan atau naming terdapat unsur objektif dan unsur subjektif. Yang pertama, unsur objektif yaitu menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan menggunakan cara. Nah, caranya adalah sebagai berikut: memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan. Yang kedua yaitu unsur subjektif atau dengan sengaja. Yang pertama adalah adanya hubungan batin atau kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan. Artinya, kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk mewujudkan tindak pidana. Yang kedua, adanya hubungan batin atau kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta yang lain dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk penyertaan. Bentuk-bentuk penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu dalam pasal 55 menyebut 4 golongan yang dapat dipidana atau pembuat atau dender, pelaku atau plager di sini, terus yang menyuruh melakukan atau downplager, yang turut serta atau medplager, yang menganjurkan atau witlocker. Nah, di sini dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu atau kejahatan atau madeplicate. Di sini yakni mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Terus mereka yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Nah, di sini ada pengertian-pengertian tentang pelaku dan orang yang menyuruh melakukan atau downplagger tadi, dan orang yang turut serta. Di sini saya akan membahas orang yang turut serta. Ada plagger atau orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu, atau karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Di sini ada beberapa kategori, yakni mereka memenuhi semua rumusan delik. Salah satu memenuhi rumusan delik, masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Syarat-syarat seseorang dikategorikan sebagai orang yang turut serta atau medplagger, yakni adanya kerjasama secara sadar, bekerjasama dilakukan secara sengaja untuk kerjasama dan ditunjukkan kepada orang yang dilarang atau dengan undang-undang. Yang selanjutnya yaitu adanya pelaksanaan beserta secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Mungkin demikian untuk pertemuan yang keempat, masih di pengertian bab penyertaan. Demikian pemahaman saya untuk pertemuan keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.